Halo, assalamualaikum sahabat semuanya. Bertemu lagi di channel saya, Miselia Ayu. Kali ini saya akan membahas tentang tips belajar menjelang ujian sesuai dengan tipe belajar masing-masing. Sudah tahu belum tipe belajar masing-masing dari kalian? Kinestetik, auditory, atau visual? Coba kita cek penjelasannya ya. Seperti apa sih gaya belajar yang pas untuk kamu? Yuk kenali perbedaan dan cara belajar yang tepat untuk tipe visual, auditory, dan kinestetik. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan saat mempelajari hal baru. Biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan menggunakan warna-warna, garis maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Karakteristik gaya belajar visual yang pertama rapi dan teratur, kedua lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar, 3. Lebih suka membaca daripada dibacakan, 4. Berbicara dengan tempo agak cepat, 5. Pembaca yang cepat dan tekun, 6. Lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato, 7. Sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis, 8. Tidak mudah terganggu dengan keramaian, 9. Suka menggambar apapun di kertas, dan yang 10 dikatakan tapi sulit memilih kata-kata. Nah, gimana ya cara belajar yang tepat untuk tipe visual? Yang pertama, belajar dari gambar maupun video belajar yang menarik. 2. Membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. 3. Saat belajar bisa sambil lakukan doodling, supaya lebih fokus. Doodling itu bisa seperti gambar atau coret-coretan. Ketika kita habis menyimak sesuatu, biasanya kita juga membuat oret-oretan ya, coret-coretan untuk bisa lebih memahami sesuatu yang kita baca itu. Gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan agar lebih menarik dan mudah diingat tentunya ya, dan lebih semangat lagi nanti ketika ingin membacanya. Yang kelima, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Jadi mind mapping itu sangat membantu kita karena dia berbentuk seperti peta konsep. Jadi kita bisa belajar sesuatu itu lebih banyak dari satu gambar saja yang sudah merepresentasikan atau mewakili dari satu materi yang sedang kita pelajari. Berikutnya adalah gaya belajar auditory. Untuk yang memiliki gaya belajar auditory, biasanya kamu lebih mengandalkan pendengaran untuk menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe auditory tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Nah, makanya tipe auditory ini biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Karakteristik gaya belajar auditory yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. 2. Berbicara pada diri sendiri saat belajar. 3. Senang mendengarkan. 4. Mudah terganggu dengan keramaian. 5. Kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. 6. Pandai menirukan nada ataupun irama suara. 7. Senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir. 8. Suka berbicara, berdiskusi, atau menjelaskan sesuatu yang panjang. 9. Mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. 10. Kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Cara belajar yang tepat untuk auditory. Yang pertama, dengarkan musik yang disukai. Kedua, bisa merekam saat guru mengajar lalu di kemudian hari didengarkan kembali. 3. Apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingatnya. 4. Mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. 5. Belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materinya. Berikutnya adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikannya dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari. Akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik.
Selanjutnya, karakteristik gaya belajar kinestetik. Yang pertama, menyenangi belajar dengan metode praktik. Kedua, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Ketiga, berbicara dengan perlahan. Empat, saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. 5. Menghafal dengan cara berjalan atau melihat. 6. Menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca. 7. Tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Nah, berikutnya cara belajar yang tepat untuk kinestetik itu seperti apa ya? Yang pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktikkan. Yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya berjalan atau sesederhana menjentikan jari. Kalau menurut pengalaman saya waktu belajar, saya tuh sering memperagakannya ala-ala seolah saya itu sedang mengajar di kelas. Jadi saya membaca apa yang saya baca, kemudian saya praktikkan dengan gerakan ala-ala guru sedang menerangkan ke siswanya. Berikut juga saya praktikkan dengan gerakan menulis di papan tulis yang saya punya di rumah. Alhamdulillah itu menurut saya sangat efektif sekali, karena kita sudah mencoba tiga tipe belajar sekaligus, sudah masuk visual, kinestetik, dan juga auditori. Yang keempat, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Melakukan percobaan ya, misalnya nih dari cara yang simpel, saya biasanya itu membaca soal, kemudian saya melihat, ini soal matematika ya, saya melihat caranya, kemudian saya mencoba memahaminya sepaham mungkin, kemudian saya mencoba memodifikasi soal itu, misalnya mengganti dengan angkanya atau dengan jumlahnya, sehingga jawaban itu nanti akan memiliki nilai jawab yang berbeda. Kemudian saya tulis di papan tulis, saya kerjakan sendiri sesuai dengan hasil ingatan saya tadi tentang langkah-langkahnya, bagaimana caranya menyelesaikan soal itu. Jadi saya membuat soal baru yang sama konsepnya, hanya beda di angkanya saja, dan coba apakah saya bisa menyelesaikannya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya pahami di awal tadi waktu saya membacanya. Ternyata sangat mudah sekali dipahami, dan kita lebih mudah menghafalkan step demi step, langkah demi langkah soal matematika itu tadi ya. Jadi soal matematika kan biasanya banyak banget langkah-langkahnya tuh, jadi kita lebih mudah kalau kita mencobanya di papan tulis sendiri di rumah, ala-ala seperti kita mau ngajar. Kita selesaikan satu soal, oh saya udah paham nih soalnya ini, tinggal ganti angkanya aja, tinggal ganti jumlahnya aja. Coba nanti langkah-langkahnya disamain dengan yang tadi, tanpa melihat buku yang kita baca sebelumnya. Jadi kita kayak ngetes diri kita sendiri nih, gimana, bisa nggak ya aku menyelesaikan soal dari apa yang aku pahami tadi dengan konsep yang sama tapi angkanya beda. Kemudian yang terakhir, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran. Misalnya untuk pelajaran sejarah ya, bisa kita mengunjungi museum. Untuk mengikuti ekstrakurikuler, misalnya KIR, karya ilmiah remaja. Jadi, manakah tipe gaya belajarmu? Lakukan refleksi sesuai dengan karakteristik yang sudah dibahas tadi. Setelah kamu sudah yakin dan fix inilah gaya belajar saya, terapkan tips-tips gaya belajar yang sudah diberikan demi kesuksesan belajar kalian. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.